Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan eh, perkuliahan kita, administrasi, pemotongan, dan pemungutan. Ya. Nah, materi kali ini kita mau melihat eh, setelah kita melakukan pemotongan dan pemungutan terkait dengan dokumen-dokumen dan pelaporan serta penyetorannya dengan objek pajak PP21, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak pemotong ya. Nah, administrasinya yang pertama untuk PPh Pasal 21 perlu dipahami bahwasanya ini adalah PPh massa. Nah, tentunya sudah tahu ya apa itu PPh massa, ada PPh tahunan ya. Kalau PPh massa berarti dia melapornya itu setiap bulan. Oke, jadi kewajiban si pemotong PPh 21 di sini adalah siapa yang memotong itu adalah pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Itu yang pertama. Kedua adalah bendahara dan pemegang kas pemerintahan. Ini kalau yang bekerja itu adalah pegawai PNS ya atau pegawai pemerintahan atau BUMN. Kemudian dana pensiun, ini biasanya yang sudah pensiun, kemudian orang pribadi yang membayarkan honor, ya misalnya orang pribadi dia menyewa jasa konsultan ya, kemudian penyelenggara kegiatan atau event IO misalnya. Nah ini sepertinya ini sudah harus dipahami ya, artinya harus sudah tahu siapa yang menerima penghasilan itu atau penghasilan dari PP21 ini objek penghasilannya apa saja ya, terkait dengan gaji pegawai, penerima uang pensiun ya, wajib pajak. Oke, nah concern kita di administrasi perpajakan ini adalah yaitu setelah dilakukan perhitungan kemudian dipotong. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si pemotong? Berarti dia harus store ya. Store pajak yang telah dipotong dari pegawai atau dari penerima penghasilan. Untuk melakukan penyetorannya itu perlu diketahui yang pertama tanggal akhir store-nya itu, yaitu setiap tanggal 10 ya. Setiap tanggal 10 akhir bulan ya, ini sorry ini. Setiap tanggal 10 di bulan masa pajak bulan berikutnya. Jadi contohnya itu di sini kalau misalnya pemotongan dilakukan itu adalah pada bulan April 2020, maka uang yang telah dipotong atau pajak yang telah dipotong dari penghasilan penerima penghasilan tadi itu paling lama disetor harus tanggal 10 bulan Mei 2020. Jadi 10 hari di masa pajak di bulan berikutnya. Nah, oke. Jadi setelah dihitung dengan benar, kemudian dipotong, dan kita tugas pemotong pajak itu harus menyetor. Nah, paling lama 10 tanggal 10 dari masa pajak bulan berikutnya. Nah, kemudian setelah di store, maka nanti akan ada bukti store-nya itu si pemotong akan mendapatkan dari bank atau kantor pos biasanya nanti akan ada namanya kode NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, setelah di store maka si wajib pajak harus membuatkan SPT, surat pemberitahuan pajak masa PPh pasal 21. Nah, itu nanti dibuat. Nah, setelah itu baru dilapor ya. Nah, sekarang lapornya itu sudah via online semua pakai DJP online. Ya. Ini lapornya kapan? Nah, lihat di sini ya. Nah, ini batas pelaporan. Nah, kita concern tadi di SPT massa ini. SPT massa. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini paling lama itu kalau PPh 21 ini masa tadi store-nya ya. Store-nya itu tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, lapornya itu setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini bisa dilihat dasar hukumnya ini dari pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2014. Nah, jadi untuk
PPh pasal 21 perlu diingat, store paling lama tanggal 10, lapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, bagaimana cara melakukan penyetorannya? Ya, nah kita harus membuka situs DJP online dulu ya, DJP online di sini. Nah, kemudian kita harus login. Nah, loginnya ini dia menggunakan NPWP dan password yang sudah didaftarkan oleh wajib pajak pemotong ke DJP ya. Nah, ini saya akan membuat simulasi atau membuat contoh cara membuat e-billing ya, untuk melakukan penyetoran menggunakan e-billing. Kalau dulu sebelum online itu namanya SSP, surat setoran pajak. Sekarang namanya sudah pakai e-billing ya. Oke, saya akan login. Caranya seperti ini, silahkan diperhatikan ya. Oke, setelah kita login pakai username dan password, maka ini kita akan masuk di dashboard untuk perusahaan masing-masing ya. Nah, kemudian untuk membayar tadi kita di menu bayar ini kita klik. Nah, di sini kita buat namanya e-billing. Di sini kita klik e-billingnya. Nah, selanjutnya ini ada nama perusahaannya ya di atas, alamatnya. Kemudian yang perlu diperhatikan ini, jenis pajak yang mau dibayar apa? PPh pasal 21. Jenis setorannya itu apa? Nah, kita akan menyetor masa ya. Contohnya tadi masa bulan April. Klik masa, kemudian bulannya itu April. Nih, tahun pajaknya 2000 misalnya 2020 ya atau 2021. Jumlahnya berapa? Katakan contohnya itu 250.000. Udah, nah ini uraiannya ini ditulis boleh misalnya pajak terutang PPh pasal 21 ya. Masa April. Oke, nah di klik tombol buat kode billing. Kalau semua sudah benar, pastikan sudah benar ya. Ini masa jenis pajaknya, jenis setorannya, bulannya, tahunnya, nominalnya, uraiannya, dan selanjutnya tinggal diklik buat kode billing. Ini isikan kode keamanannya ya. Dan submit. Nah, ini rinciannya lagi yang sudah kita buat tadi. Kemudian cetak. Nah, ini contoh kode billing yang sudah jadi. Nah, ini ya, ini tadi. Nah, kalau sudah dapat ini, kita tinggal store ke bank atau kantor pos. Nah, lihat di bawah ini masa aktif kode e-billingnya itu paling lama ini harus di store tanggal 1 bulan 12 2021 ya. Nah, di sini gitu. Jadi kalau lewat dari sini nanti harus buat lagi yang baru. Oke, itu cara membuat kode billing. Setelah di store, baru selanjutnya kita lapor. Nah, lapornya pun sama. Lapornya masih dari DJP online ya. Nah, DJP online ini kita balik ke menu utama DJP online. Di sini. Kemudian di sini ada lapor. Nah, klik lapor. Nah, jadi lapornya kita harus menggunakan ESPT PPh pasal 21 ya. Nah, maka di sini kita lihat ada menu lapor, ini pelaporan ya. Nah, ini kita lihat di sini riwayatnya masih kosong. Nah, ini buat SPT, klik SPT. Nah, ini yang dilakukan lapornya itu paling lama adalah tadi tanggal 20 paling lama. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Nah, kita aplikasi bisa pakai
e-form, bisa pakai e-filing ya. Nah, saya sering menggunakan e-filing. Kalau e-form ini download dulu. Kalau e-filing kita dari software ESPT PP21, contohnya SPT21 ya. Ini diklik ya, kemudian nih, ini contoh riwayat yang sudah lapornya. Nah, kita tinggal buat SPT-nya. Ini buat SPT. Nah, ini SPT. Nah, inilah yang di-upload file CSV-nya. CSV dari mana? CSV yang dihasilkan dari SPT PPA21. Nah, bagaimana cara buat SPT PPA21? Nah, itu sudah diajarin ya waktu lab ataupun waktu belajar PPA21. Nah, kalaupun nanti mau kita ulang, nggak apa-apa. Kita ulang, kita sepakati, cari waktunya biar kita ulang kembali cara buat SPT-nya. Nah, tinggal dipilih filenya. Nah, baru dicari dia file SPT-nya di mana. Nanti setelah itu dapatkan, baru klik start upload. Gitu ya. Jadi cukup mudah, tinggal upload nanti otomatis akan dapat laporannya seperti ini nanti ya. Nah, ini riwayatnya, ini ada SPT PPN. Nah, ini kita bisa lihat nanti bukti ini bukti lapor elektroniknya seperti ini. Jadi PPA21, PPN itu semua sudah lapornya pakai upload DJP online di akun WP pajak masing-masing yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, materi sampai sini dulu ya untuk pertemuan ke 6 dan 7 kita ini ya, cara melakukan pembayaran, membuat e-billing, kemudian membuat SPT untuk administrasi pajak PPh pasal 21. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf ada kekurangan. Nah, jika ada yang kurang jelas silahkan di chat di grup ataupun di chat langsung ke saya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.